Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi, Pak. Prima. Oke, kita ketemu lagi dalam agenda rutin atau aktivitas mingguan, yaitu 48 di week pertama. Oke, sebelum saya menyampaikan komitmen saya di minggu ini, yang pasti saya akan menyampaikan hasil komitmen saya di minggu kemarin. Di mana untuk komitmen saya sendiri di minggu kemarin itu adalah SIS, di mana secara rufus saya itu 2,7 M, secara RO baru terbentuk 721 dan secara net 670. Otomatis secara passing, alhamdulillah di minggu ini saya sesuai dengan passing saya 25%. Mungkin ada gap untuk RO secara net, mungkin ini sebagian masih belum ke invoice. Lah untuk secara distribusi sendiri itu untuk numerik 563 atau secara grade 592, di mana secara aktual masih saat ini 531 atau 89%, masih ada gap kurang lebih 11% atau 61-an untuk outlet yang belum transaksi di tahun 2024. Dan untuk secara OA sendiri, di mana OA target tahun ini itu adalah 360, secara aktual masih 253, masih gap atau secara jenuh masih 70%. Dan untuk MOT sendiri MOT target 389, di mana secara aktual masih 288 atau 74%. Dan otomatis secara productivity untuk EC kita masih jauh dari apa yang kita harapkan. Dari EC 15 kita masih di angka 8, nah itu menjadi action saya atau tanggung jawab saya nanti untuk mungkin SR-nya dan tim. Oke, jadi untuk komitmen saya di minggu kemarin itu adalah fokus dengan target di bulan ini, di mana secara target alhamdulillah saya bisa passing 25%. Mungkin itu yang bisa sementara komitmen saya dan hasil komitmen saya di minggu ini. Oke, untuk sebelum saya melanjutkan komitmen saya di minggu ini, atau saya mungkin Mas Prima bisa langsung mewakili dari teman-teman. Silakan Mas Prima, perkenalkan namanya. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prima. Pagi. Saya SRMT di Jombang. Oke. Baik Pak, untuk saya mau menyampaikan komitmen saya di minggu ini dan pencapaian di minggu kemarin. Komitmen di minggu kemarin dan hasil komitmennya ya. Iya. Jadi untuk minggu kemarin profil saya di angka 2,2, terus kemudian RO saya terbentuk di 342, sudah untuk net SS-nya 303. Untuk flashing, secara flashing ya mohon maaf Pak, belum maksimal di angka 25%, masih 13%. Kemungkinan ada yang belum terinvoice di minggu kemarin. Karena kenapa? Karena di week 1 di RO ini kan masih di bawah 20% nih. Iya Pak. Nah, itu karena apa? Karena stoknya masih untuk stoknya masih terlalu tinggi dan kondisi stok juga ada yang OS Pak. Oke, siap. Oke, terus ini total ya dari MTA dan MTKA ya? Iya, MTA dan MTKA Pak. Oke, terus untuk ini komitmen kamu sendiri di minggu ini? Untuk komitmen saya di minggu ini ya tetap fokus di remain target. Sama ini ya, listing ya. Listing saya maksimalkan Pak di bulan ini. Oke, untuk listing sendiri khususnya untuk CPI gimana? Untuk CPI beberapa outlet sudah ada yang bisa menerima dan beberapa outlet ada yang masih pengajuan dulu Pak. Oke, itu evidennya apa? Evidennya yang sudah listing sudah saya serahkan ke Pak Adi. Oke, jadi ada evidennya ya. Iya. Jadi ada menyetujui sama tidak setuju ya. Iya. Jadi itu yang sudah kamu lakukan, karena eviden itu penting buat kita untuk rekomendasi ke prinsipal. Jadi untuk komitmen kamu sendiri itu emang target yang benar-benar, karena ini
ini total dari channel MTKA dan MTI, Ya Pak. di mana secara RU 342 dan secara net masih 303, otomatis secara achievement masih 13% ya. Nah, emang di mana emang kondisi stok itu masih tinggi terutama di MTKA ya. Terus tolong di MTKA tolong juga, memang MTKA ini kita handle-nya Lion ya, Lion DC terutama sama 4 outlet Lion, sama sebagian kayak Asia Akbar, Indofarma itu sebagian masuk CP ya atau masuk UKAM ya. Jadi Prima tolong tetap sering aktif dalam hal visit, karena di DC kita usahakan melakukan visit lah, minimal kita menaikkan update return ya, karena jangan sampai kita sudah loss tentang outlet merasa kiriman itu dari DC, atau sekarang kan per September kan jadi supir ini dari Surabaya. Jadi Prima bukan berarti tidak melakukan BCP atau rutinitas kunjungan, tapi tetap lakukan kunjungan, minimal kita menanyakan return ya. Paling tidak Prima itu ada return, karena jangan sampai ada retur kelewatan tanpa ada proses monitoring dari seorang salesman. Terus kedua, untuk outlet yang non kiriman dari DC, tolong tetap dilakukan namanya BCP ya, biarpun secara BU itu memang untuk prosesnya semua dari pusat, tapi paling tidak kita itu tahu kondisi program berjalan di outlet tersebut ya Pak. Ya, jangan sampai kita nggak tahu sama sekali ya aktiviti untuk prinsipal yang ada program di tempat lain tersebut. Dan untuk Asia Akbar sendiri tolong benar-benar dimaksimalkan visinya, karena Asia Akbar ini mungkin hanya beberapa prinsipal yang masuk, mungkin mimpi ya. Nah itu paling kita maksimalkan, paling kita punya relationship lah ya, usahakan per bulannya itu kita bisa ada improvement atau itu bisa terbit ya, karena itu juga menjadi target outlet. Terus untuk MTS sendiri itu minta tolong benar-benar dimaksimalkan avatarnya ya. Nah, avatar ini ada 12 prinsipal, tolong dimaksimalkan, dimonitoring ya, dan minta tolong segera ditransaksikan, karena untuk sales sendiri itu akan naik jika kamu melakukan listing. Nah, listing itu butuh eviden, yaitu pembuktian, nggak bisa dengan kata nggak bisa atau bisa ya. Tapi kalau emang itu mau diajukan, tolong disiapkan datanya ya, mungkin data outletnya, data dokumentasi lorong area atau produk kompetitor yaitu paling tidak bisa kita rekomendasi ke prinsipal ya, agar pengajuan kita itu segera bisa di-approve ya. Jadi jangan asal mengajukan tanpa ada rekomendasi outletnya ya, kompetitornya, lorongnya ya. Dan usahakan sesuai dengan cost ratio budget maksimal 20% ya, minta tolong. Jadi tolong benar-benar dimaksimalkan ya prosesnya, lakukan BCP dengan baik, dan tolong diupdate, monitoring ya. Mungkin saya akan bantu update daily, weekly maupun monthly. Oke, itu saya anggap untuk komitmenmu. Ini yang pasti saya akan menyampaikan sebelum saya close, saya running aja komitmen saya di ini yang pasti saya akan ngejar target saya untuk